Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran digital. Jadi, media pembelajaran digital ini merupakan alat ataupun teknologi yang berbasis digital yang digunakan untuk mendukung proses dalam belajar dan mengajar. Media ini memanfaatkan perangkat elektronik dan internet untuk menyampaikan materi pelajaran, meningkatkan interaksi antara pengajar dan siswa, serta memperkaya pengalaman dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran digital memungkinkan akses yang lebih fleksibel terhadap informasi dan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita akan masuk ke jenis media pembelajaran digital. Apa aja sih jenis-jenis media pembelajaran digital? Jadi yang pertama itu ada grafis. Grafis itu contohnya seperti gambar, diagram, ataupun infografis. Kemudian yang kedua ada 3 dimensi atau 3D. Yang ketiga ada proyeksi seperti slide presentasi, video ataupun gambar. Kemudian yang keempat ada audio, penggunaan suara, rekaman suara atau podcast. Kemudian yang kelima ada televisi atau video, yang keenam ada komputer, dan yang ketujuh ada e-learning. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan media pembelajaran digital. Yang pertama adalah interaktif. Media pembelajaran digital memungkinkan siswa lebih terlibat dalam proses belajar dengan menggunakan elemen multimedia seperti video, animasi, dan simulasi. Pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah akses fleksibel. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat mengatasi hambatan waktu dan lokasi sehingga dapat memberikan kemudahan belajar di era modern. Kemudian yang ketiga ada personalisasi. Media ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Guru dapat menyesuaikan materi agar cocok dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kemudian yang keempat ada pengembangan keterampilan teknologi. Dengan menggunakan media digital, siswa diajarkan untuk terbiasa dengan teknologi modern. Keterampilan ini penting untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang semakin berbasis dengan teknologi. Kemudian yang kelima ada kolaborasi global. Media pembelajaran digital membuka peluang bagi siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dari berbagai lokasi. Jadi hal ini tuh dapat membantu mereka memahami berbagai perspektif dan memperluas wawasan secara global. Kemudian yang keenam adalah efisiensi biaya. Dengan mengurangi penggunaan materi cetak, pembelajaran digital menjadi lebih hemat biaya. Materi juga dapat digunakan berulang kali sehingga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Jadi di dalam media pembelajaran digital tidak hanya memiliki kelebihan. Media pembelajaran digital juga memiliki kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Jadi kekurangannya yang pertama adalah keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital atau akses internet yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil atau bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kemudian yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Siswa yang terlalu sering menggunakan media digital beresiko menjadi bergantung pada teknologi. Hal ini dapat menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah tanpa bantuan teknologi. Kemudian yang ketiga ada gangguan distraksi. Perangkat digital seringkali membawa banyak gangguan seperti media sosial atau konten yang tidak relevan. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi siswa dalam belajar dan menurunkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat ada kualitas konten. Tidak semua materi pembelajaran digital memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan kurikulum. Jika konten tidak dirancang dengan baik, siswa bisa merasa bingung atau bahkan mendapat informasi yang salah. Kemudian yang kelima ada kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran digital sering mengurangi interaksi langsung antara siswa dengan guru atau teman sekelas. Padahal interaksi ini penting untuk mengembangkan kemampuan sosial yang membangun hubungan emosional yang mendukung proses belajar. Kemudian yang keenam ada isu keamanan dan privasi.
Ada risiko terkait data pribadi siswa yang tersimpan dalam platform digital. Selain itu, ancaman seperti peretasan atau penyalahgunaan data dapat menjadi perhatian serius bagi orang tua maupun sekolah. Kemudian, yang terakhir ada kesulitan penggunaan. Tidak semua siswa dan guru memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau frustasi dalam menggunakan media digital, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan kekurangan dan kelebihan dalam setiap jenis media pembelajaran. Jadi media yang pertama ada media grafis. Jadi media grafis ini memiliki kelebihan menarik dan mudah dipahami. Informasi disajikan secara visual sehingga lebih menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian kelebihan yang kedua ada membantu visualisasi konsep. Dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit melalui gambar ataupun ilustrasi. Kemudian yang ketiga ada biaya yang efisien. Produksi dan penggunaan media grafis cenderung lebih murah dibandingkan media lain. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kreativitas. Dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan cara visual. Kemudian kelebihan yang terakhir ada mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi materi ini dapat disebarluaskan tanpa batasan lokasi ataupun waktu. Kemudian ada juga kekurangannya. Jadi yang kekurangannya yang pertama adalah keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke media grafis yang berkualitas tinggi. Kemudian kurangnya interaksi. Media grafis cenderung satu arah, sehingga interaksi antara guru dan siswa itu dapat berkurang. Kemudian ada potensi kebingungan. Jika tidak dirancang dengan baik, visualisasi dapat membingungkan siswa. Kemudian ada juga biaya produksi. Jadi untuk menghasilkan media grafis yang berkualitas juga diperlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya ada media 3 dimensi atau 3D. Nah, media 3 dimensi atau 3D ini memiliki kelebihan interaktif dan mendukung pemahaman ruang. Jadi media ini dapat membantu siswa memahami konsep ruang secara lebih nyata dan mendalam. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah menarik perhatian siswa. Karena bentuknya yang nyata dan beragam, jadi dapat memikat minat siswa untuk belajar. Kemudian ada juga nih kekurangannya. Apa aja sih kekurangannya? Kekurangannya itu adalah biaya produksi yang tinggi. Karena pembuatan media ini membutuhkan sumber daya yang besar baik dari segi waktu maupun untuk biayanya. Kemudian kesulitan dalam penyimpanan dan pengelolaan. Ukurannya yang seringkali besar membuat media ini tuh sulit disimpan dan dikelola dengan efisien. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan media proyeksi. Jadi kelebihannya adalah dapat menjangkau audiens yang besar. Media ini dapat menyampaikan materi kepada banyak orang secara bersamaan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah visual yang jelas dan efektif. Jadi penyampaian informasi melalui gambar atau video itu dapat membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Kekurangannya adalah bergantung pada teknologi yang tersedia. Jadi apabila media ini memerlukan perangkat seperti proyektor, sehingga terbatas jika teknologi tersebut tidak tersedia. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan ruang yang sesuai untuk proyeksi. Penggunaannya itu memerlukan ruang yang cukup besar ataupun kondusif agar visualnya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada media audio. Kelebihannya adalah harga lebih murah karena media audio ini cenderung lebih ekonomis dalam produksi dan distribusi. Kemudian mudah dipindahkan, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja dengan perangkat yang sederhana. Kemudian stimulasi imajinasi, dapat merangsang pendengar untuk membayangkan konsep yang disampaikan. Kemudian ada pengulangan yang mudah. Karena materi itu dapat diputar ulang sehingga siswa itu lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan partisipasi. Siswa dapat lebih fokus mendengarkan dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kekurangannya adalah
Yang pertama itu komunikasi satu arah. Jadi tidak memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan siswa. Kemudian yang kedua ada tingkat pemahaman yang berbeda. Jadi setiap siswa itu mungkin menangkap informasi yang dia terima itu dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan menemukan informasi. Sulit mencari informasi sulit untuk mencari bagian spesifik dari materi audio yang terlalu cepat. Kemudian abstrak dan memerlukan pengalaman visual. Jadi materi ini kan media audio ya, jadi dia tuh hanya bersifat suara, sehingga membutuhkan tambahan visual untuk pemahamannya itu dapat lebih baik. Selanjutnya ada media TV atau video. Jadi kelebihannya itu menarik dan dinamis. Konten yang disajikan dengan kombinasi audio dan visual dapat lebih menarik, sehingga mudah memikat perhatian para audiens. Kemudian mampu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Penyampaian materi dilakukan secara kreatif sehingga memudahkan pemahaman siswa. Kekurangannya adalah durasi yang terbatas. Waktu tayang yang terbatas tidak bisa membuat penyampaian materi tidak mendalam. Kemudian yang kedua adalah informasi yang ditayangkan bisa saja tidak relevan. Jika tidak dipilih dengan baik, konten dapat menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Media yang selanjutnya ada media komputer. Kelebihannya meningkatkan motivasi, menyediakan pengalaman belajar yang menarik melalui fitur yang interaktif dan multimedia. Kemudian yang kedua, ada fleksibilitas pembelajaran. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pengolahan data yang efisien, mempermudah pengolahan dan analisis data dalam pembelajaran. Kemudian ada akses ke berbagai sumber, dapat memungkinkan siswa untuk menjelajahi berbagai informasi dari sumber global. Kemudian yang terakhir adalah interaktivitas, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan terlibat. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah ketergantungan teknologi. Karena media komputer ini membutuhkan perangkat dan infrastruktur yang memadai. Kemudian biaya awal yang tinggi, karena investasi awal untuk perangkat dan perangkat lunaknya itu cukup besar. Jadi dia memerlukan biaya awal yang tinggi. Kemudian ada keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses tidak semua siswa itu memiliki akses ke komputer maupun ke komputer dan internet. Kemudian yang terakhir adalah potensi distraksi. Media ini bisa mengalihkan perhatian siswa dengan akses ke konten non pembelajaran. Jenis media yang terakhir adalah e-learning yang memiliki kelebihan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Jadi siswa dapat belajar sesuai jadwal dan lokasi mereka sendiri tanpa terikat ruang kelas karena dia belajarnya di e-learning. Kemudian akses ke materi yang luas dan bervariasi. Jadi memungkinkan siswa untuk mengakses beragam sumber belajar dari berbagai platform secara mudah. Kemudian kekurangannya adalah keterbatasan interaksi sosial karena kan dia pembelajarannya secara online. Jadi mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan teman maupun guru. Yang kedua adalah memerlukan koneksi internet yang stabil. Tanpa koneksi yang baik, proses belajar dapat terganggu terutama di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran digital ini mencakup berbagai jenis alat dan platform seperti grafis, model 3D, proyeksi, audio, video, komputer, maupun e-learning. Setiap alat itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihan utamanya antara lain membuat belajar lebih interaktif dan menarik, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Namun ada juga nih kekurangannya, seperti tidak semua siswa punya akses ke teknologi dan terlalu bergantung pada perangkat digital dan bisa mengurangi interaksi langsung antara siswa maupun guru. Jadi kita harus bisa
memastikan bahwa semua siswa bisa menggunakannya dengan baik dan kontennya berkualitas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.